Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tanson Jabat. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai statistika, di mana pengumpulan data, penyusunan data, dan penyajian data tunggal dan data majemuk sudah kita pelajari di video sebelumnya. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pengolahan data dan penarikan kesimpulan. Langsung saja kita kepada topiknya. Pengolahan data dan penarikan kesimpulan ada tiga yang akan kita pelajari, yaitu pemusatan data atau tendensi sentral, yang kedua yaitu letak data, dan yang terakhir penyebaran data atau sering disebut juga dispersi data. Nah, di dalam pemusatan data ada dua yang akan kita pelajari, yaitu modus dan mean atau sering disebut dengan rata-rata ya. Sedangkan di letak data ada empat yang akan kita pelajari. Yang pertama itu median, yang kedua kuartil, yang ketiga desil, dan yang keempat adalah persentil. Nah, sekarang yang di penyebaran data ada 8 yang akan kita pelajari. Yang pertama itu jangkauan, yang kedua adalah jangkauan antar kuartil atau sering juga disebut sebagai hamparan. Yang ketiga adalah jangkauan semi antar kuartil, yang keempat itu kita sebut langkah atau step. Nah, yang kelima adalah mengenai pagar dalam dan pagar luar. Yang keenam adalah simpangan rata-rata, dan yang ketujuh adalah simpangan baku, dan terakhir adalah ragam atau variansi. Nah, kita langsung saja ke pemusatan data atau sering disebut juga ke tendensi sentral. Yang pertama itu modus. Kita sudah mempelajari bahwa modus adalah data atau nilai yang sering muncul di mana data yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, modus pada data tunggal kita bisa lihat dengan cara seperti ini. Kita disuruh menentukan modus pada tiga data berikut. Nah, untuk mencari modus pada data yang pertama ini, kita lihat frekuensi atau nilai yang sering muncul, yaitu modusnya. Kita perhatikan di sini angka yang sering muncul itu berapa? Yaitu 5. Ada berapa? Ada 3 kan? Maka modusnya adalah 5. Nah, sekarang kita perhatikan yang B ini. Modusnya ini ada berapa? Nah, kita perhatikan 6 ini muncul berapa kali? 6 itu muncul 2 kali. Kakak buat ya, muncul 2 kali. 7 itu ada 2 ya, maka 7 muncul 2 kali. 10 2 ya, 10 juga 2 kali. 8 1 kali ya. Nah, sedangkan 9 itu 1 kali. Maka modusnya ini pada data B ini modusnya adalah 6, 7, dan 10. Karena inilah data yang sering paling banyak muncul, yaitu sama-sama muncul 2 kali. Sampai di sini paham ya? Untuk lebih pahamnya kita lihat kepada yang ketiga. Di sini modusnya ada berapa? Nah, 5 itu muncul berapa kali? 2 kali. 7 itu muncul 2 kali, sedangkan nilai 2 itu juga muncul 2 kali. Maka modusnya adalah, kita perhatikan, modus tadi dikatakan adalah data yang sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbesar nih. Di mana frekuensi terbesarnya ini tidak ada ya, karena sama-sama muncul 2. Maka modusnya bisa kita katakan tidak ada. Karena tidak ada frekuensi yang terbesar, karena sama-sama 2. Maka ini modusnya adalah tidak ada. Sedangkan pada B tadi frekuensi terbesarnya adalah 2 karena ada yang dibandingkan, yaitu 9 ini muncul 1 kali, berarti yang paling besar muncul 2 kali. Sementara di sini data yang muncul 2 kali itu adalah 6, 7, dan 10. Inilah modus pada data tunggal. Sekarang kita lanjut kepada modus pada data majemuk. Nah, ada beberapa langkah untuk menentukan modus pada data majemuk. Yang pertama, kita disuruh menentukan kelas modusnya dulu, di mana kelas modus bisa kita peroleh dari kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Sehingga jika kita dapat kelas modusnya, maka nilai modus dapat kita hitung dengan rumus MO sama dengan TB ditambah S1 dibagi dengan S1 tambah S2. Kemudian kita kali P, di mana TB ini kita lihat merupakan tepi bawah dari kelas modus yang kita peroleh tadi. Sedangkan S1 ini merupakan selisih frekuensi antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sedangkan S2 itu merupakan selisih frekuensi antara kelas modus dengan kelas sesudahnya. Sebaliknya ya, sedangkan P ini merupakan panjang kelas. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal berikut. Kita disuruh menentukan nilai modus pada tabel ini. Maka kita lihat dulu untuk menentukan kelas modusnya, kita lihat frekuensi terbesar dari kelas-kelasnya ini. Sehingga frekuensi paling besarnya adalah 14 ya. Maka kelas modusnya adalah 155 sampai 159. Maka boleh dong kakak buat seperti ini ya. Kelas modus itu kita peroleh 155 sampai 159.
Nah, sekarang kita sudah dapat kelas modusnya. Kita tentukan dulu tepi bawah kelas modus. Maka boleh dong kakak buat TB itu sama dengan tepi bawah, kita ingat itu sama dengan batas bawahnya ini yaitu 155, kakak kurang dengan 0,5 karena kita ingin mencari tepi bawah. Maka TB itu sama dengan 154,5. Nah, sekarang kita sudah dapat tepi bawahnya. Sedangkan S1 kita perhatikan itu merupakan selisih antara frekuensi kelas modus. Kelas modusnya tadi frekuensinya berapa? 14 dikurang dengan kelas sebelumnya, yaitu yang ini ya, yaitu 10. Berarti kakak kurang 10. Maka S1 kita peroleh itu sama dengan 4. Sedangkan S2 itu kita peroleh selisih frekuensi kelas modusnya ini dengan kelas sesudahnya, yaitu yang ini. Berarti 14 dikurang 12. Maka S2 itu kita peroleh 2. Sampai di sini bisa ya. Nah, sekarang kita ingin menentukan panjang kelasnya. Panjang kelas bisa kita peroleh dari 140, kita hitung aja boleh. 140, 141, 142, 143 sampai 144. Maka karena panjang kelas ini sama, boleh dong kakak ambil dari kelas pertama saja supaya mudah menghitungnya. Maka ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka panjang kelasnya adalah 5. Setelah kita peroleh ini, maka bisa dong kita hitung kelas modusnya menjadi MO sama dengan nilai modusnya ya. TB itu berapa? 154,5 ditambah S1-nya ini apa? Selisih frekuensinya yaitu 4 dibagi dengan 4 ditambah 2. Kemudian kita kali dengan panjang kelasnya yaitu 5. Sampai di sini bisa ya. Maka 154,5 ditambah 4 dibagi 6. Kemudian kita bagi dengan 5. Nah, ini boleh dong kakak kecilkan sama-sama dibagi 2 ya. Maka ini 2, ini 3. Maka hasilnya adalah 154,5 ditambah 2 dikali 5 itu 10. Dibagi 3 berarti 3,33 ya. Maka modus sama dengan 154,5 ditambah 3,33. Maka hasilnya adalah 157,83. Inilah nilai modus pada tabel distribusi frekuensi ini. Kira-kira paham sampai di sini ya? Sekarang kita lanjut kepada mean atau rataan hitung atau sering disebut juga rata-rata. Nah, mean pada rataan hitung adalah jumlah keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data. Sebelumnya kita sudah pelajari mean pada data tunggal. Nah, itu bisa kita simpulkan X bar, ini dinamakan X bar ya, sama dengan X1 data pertama kita tambahkan dengan data kedua ditambah dengan data ketiga sampai seterusnya data ke N dibagi dengan N, di mana ini bisa kita simpulkan dengan X bar itu sama dengan sigma XI, di mana I-nya kita mulai dari 1 sampai N kita bagi dengan N, di mana XI-nya ini merupakan jumlah dari seluruh data, sedangkan N-nya ini itu sama dengan banyaknya data. Nah, contohnya kakak buat seperti ini. Berarti boleh dong mencari nilai rata-ratanya ini kakak buat X bar itu sama dengan kita jumlahkan aja. 2 ditambah 4 itu berapa? 6. 6 ditambah 3 itu 9. 9 ditambah 5 itu 14. 14 ditambah 5 19. 19 ditambah 7 itu berapa? 26. 26 ditambah 9 itu 35. 35 ditambah 6 itu 41. 41 ditambah 9 itu 50. 50 ditambah 10 berarti itu 60. Maka kita bagi dengan X bar sama dengan 60 dibagi dengan banyak datanya ini ada berapa? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Berarti banyak datanya adalah 10. Maka nilai rata-ratanya ini atau X barnya ini adalah 60 dibagi 10 yaitu 6. Sampai di sini paham ya? Nah, yang contoh kedua kita perhatikan, kita disuruh menentukan nilai A ini jika diketahui nilai rata-ratanya adalah 6. Nah, kita perhatikan untuk mencari nilai rata-ratanya ini boleh dong kakak buat menjadi X bar itu sama dengan
Nah, 4 ini frekuensinya 20, artinya nilai 4 itu muncul 20 kali. Artinya berapa banyak jadinya? Berarti tinggal kita kalikan saja. 4 dikali 20, ini 80. Sedangkan yang ini adalah tinggal kita kalikan ya, berarti ini 5A. Sedangkan yang ini adalah 420, 8 dikali 20 itu 160, 10 dikali 10 itu 100 ya. Banyak datanya ini kita bisa hitung dari jumlah frekuensi, yaitu 20 ditambah A ditambah 70 ditambah 20 ditambah 10. Maka banyak datanya ini adalah 20 tambah 70 itu 90, 90 tambah 20 itu 110 ya. 110 ditambah 10 berarti 120. Kemudian kita tambah A ya, karena A yang akan kita tentukan. Berarti ini 120 ditambah A. Nah, ini banyak datanya. Jumlah data itu ada berapa? Berarti kita jumlahkan aja ininya semua, yaitu 80 ditambah 420 itu 500, 500 ditambah 260 berarti 760 ditambah 5A. Berarti ini 760 ditambah 5A. Inilah jumlah keseluruhan data. Sedangkan banyak data adalah 120 ditambah A. Sampai di sini paham ya? Maka kita bisa menghitung X bar itu sama dengan jumlah data, yang berarti yang ini ya, 760 ditambah 5A. Kita bagi dengan banyak data ada berapa? 120 ditambah A. Atau boleh dong kakak tulis A ditambah 120. Sementara nilai rata-ratanya tadi dikatakan 6. 6 sama dengan 760 ditambah 5A. Kemudian kita bagi dengan A ditambah 120. Nah, kita kali silang aja, ini 6 dikali A itu 6A, ditambah 120 dikali 6 itu 720, sama dengan 760 ditambah 5A. Nah, kita dekatkan yang variabelnya sama ya, berarti 6A dikurang 5A itu A. Sama dengan 760 dikurang 720, itu 40. Maka nilai A-nya ini adalah 40. Inilah mengenai rataan hitung atau mean pada data tunggal. Kita lanjut kepada rataan hitung pada data majemuk atau mean pada data majemuk. Mean pada data majemuk bisa kita simpulkan seperti ini, di mana XI-nya ini pada data majemuk merupakan nilai tengah setiap kelas. Sedangkan FI-nya ini bisa kita peroleh dari frekuensi setiap kelas. Nah, nilai tengah itu bisa kita peroleh dari batas bawah ditambah batas atas, kemudian kita bagi dengan 2. Sampai di sini bisa ya. Sigma XI kali FI itu kita peroleh dari jumlah hasil perkalian nilai tengah tadi dengan frekuensi pada masing-masing kelas atau pada setiap kelas. Sedangkan sigma FI ini itu sama dengan jumlah frekuensi atau banyaknya data. Sehingga bisa dong kita sederhanakan rumusnya ini menjadi sigma XI dikali FI dibagi dengan sigma F. Atau kalau boleh dong sigma F ini kakak ganti karena sigma F itu sama dengan N, yaitu banyaknya data. Maka boleh dong X bar sama dengan sigma XI dikali FI dibagi dengan N. Sampai di sini paham ya? Nah, untuk lebih pahamnya kita perhatikan contoh berikut. Kita disuruh menentukan mean atau rata-rata pada tabel berikut. Nah, tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Di mana untuk mencari mean atau rata-ratanya ini berarti kita harus cari dulu nilai tengah setiap kelas. Di mana nilai tengah setiap kelas kita peroleh dari batas bawah ditambah batas atas, kemudian kita bagi dengan 2. Atau nilai tengah kelas pertama, boleh dong kakak buat 31 ditambah 37, kakak bagi 2. Nanti hasilnya adalah 34. Inilah nilai tengah untuk kelas pertama. Sampai di sini paham ya? Nah, nilai tengah kelas kedua sama, berarti 38 ditambah 44, kita bagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 41. Inilah nilai tengah untuk kelas kedua. Nah, demikian juga untuk kelas ketiga, yaitu 45 ditambah 51, kemudian kita bagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 48. Nilai tengahnya adalah 48. Cara yang sama bisa kita pakai untuk menentukan nilai tengah kelas berikutnya, yaitu nilai tengah kelas keempat adalah 55, nilai tengah kelas kelima adalah 62, dan nilai tengah kelas keenam adalah 69. Nah, ini masih merupakan nilai tengahnya. Sementara kita mau mencari XI dikali FI. Maka kita buat kolom di sampingnya yaitu XI dikali FI. Di mana nilai tengah kelas pertama kita kali dengan frekuensi kelas pertama.
berarti itu sama dengan 7 dikali 34. Maka hasilnya adalah 238. Nah, nilai XI kali FI untuk kelas kedua, yaitu kita peroleh dari nilai tengah kelas kedua, kita kali dengan frekuensi kelas kedua, yaitu 9 dikali 41. Maka hasilnya akan kita peroleh 369. Cara yang sama nanti kita kalikan saja ya, berarti untuk 13 kita kalikan dengan 48. Maka kita akan peroleh 624. Untuk kelas keempat, kelima, dan keenam juga sama ya. Maka kita akan peroleh hasilnya 605. Kelas ke-6 kita peroleh 10 dikali 62 itu 620. 5 dikali 69 itu 345. Nah, inilah merupakan hasil dari perkaliannya. Karena di sini sigma yaitu jumlah dari hasil perkaliannya, maka kita jumlahkan saja hasil dari perkaliannya, yaitu 2801 ya, di mana X barnya sama dengan 2801 kakak bagi dengan banyaknya data ini adalah 55. Maka kakak bagi dengan 55, hasilnya adalah X bar atau nilai rata-ratanya adalah 50,92. Sampai di sini paham ya? Nah, inilah mengenai pemusatan data. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.